Baik. Mohon izin dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai webinar ini, saya izin untuk berpantun terlebih dahulu. Cakep. Bentar ya. Oke, Bapak Ibu minta cakepnya ya. Cakepnya untuk orang-orang cakep yang hari ini sudah mengikuti kegiatan webinar, para Bapak Ibu guru hebat. Kemudian juga kita didampingi oleh Kepala TU tercinta ya, Bapak Hambali yang sudah siap standby. Oke, Badan Kekar umurnya tua. Cakep. 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 Bawa pedang bukanlah petani. Apa Cakep. kabar Cakep. hadirin semua? Selamat datang di webinar ini. Cakep. 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 Satu Cakep. lagi ya Bapak Ibu ya. Cakep. Ini. Tadi Badan Kekar umurnya tua bukan paham Bali. Ya, tadi hanya menyapa saja. Kepala TU-nya sudah hadir kebetulan. Ya. Ya, satu lagi Bapak Ibu ya. Buat tepung bahannya ikan, Nyenan, Bu. datang Cakep. saudagar mencari celana. Cakep. Selamat Cakep. bergabung, saya ucapkan. Gak ada. Semoga webinar ini memberikan makna. Amin. Cakep. Robis Rohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, belajar bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang kebetulan hari ini sedang melaksanakan kegiatan diklat di BPSDMD Provinsi Banten. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran pada kegiatan diklatnya. Kemudian yang saya hormati Amin. para wakil kepala sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Di sini yang sudah bergabung ada Bapak Mansur, kemudian banyak sudah meluangkan waktunya untuk membimbing kegiatan webinar kami. Kemudian yang terhormat juga Kepala TU SMK 9 Kabupaten Tangerang yang juga sudah mendampingi kami dari awal kegiatan webinar ini, mudah-mudahan bisa sampai akhir. Kemudian yang saya hormati narasumber hebat kita, Bapak Ajis dari Jawa Tengah. Kemudian juga narasumber hebat kita, Pak Ajis sudah bergabung, Pak. Selamat siang, Pak. Semoga sehat selalu ya, Pak Ajis. Siang, siang, siang. Di headset nih. Ya, enggak. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada narasumber kedua kita, Bapak Idam Mukodas. Selamat siang, Pak Idam. Selamat siang, Bang. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Idam dan Pak Ajis yang sudah berkenan mendampingi kita di webinar kali ini. Kemudian yang saya Untuk hormati daftar, dan untuk webinar mencintai enggak dapat sertifikat. para peserta webinar pada kegiatan webinar kita yang berkaitan dengan penggunaan kuisis dan JIP grade dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini menjelang sore kita bisa berkumpul bertatap maya dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Guru Belajar N9 SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kemudian juga salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi kita, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi wasallam. Nah, Bapak, Ibu peserta webinar kali ini, mohon izin saya An Hartati, saya An Hartati, moderator pada kegiatan webinar ini untuk mendampingi dan memimpin kegiatan webinar ini. Semoga webinar kita ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dan di mana pada kegiatan ini ada beberapa sesi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pembukaan. Ya, untuk membuka acara ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian nanti acara yang kedua adalah doa pembuka kegiatan. Yang ketiga adalah sambutan. Kemudian yang keempat pemaparan materi atau kegiatan inti kita. Yang kelima tanya jawab. Kemudian yang keenam kesimpulan. Dan terakhir ada penutup. Baiklah, langsung ke kegiatan kedua, yaitu doa pembuka kegiatan
yang akan dilantunkan oleh Bapak Emil Salim SPD. Kepada Bapak Emil Salim SPD, kami silahkan. Kong, doa Kong. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afina wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yang bagi jalurikal karim wa adi muslimih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salimna min afati dunya wa azabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma hasil maqasidana wa balik nurodana bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min umurina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala zamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Terima kasih banyak Bapak Emil Salim SPD. Kemudian berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Karena hari ini Ibu Kepala Iya, Sekolah hidup. kalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan diklat. Mohon dengan hormat kepada Bapak Mansur SEMM, kami silahkan. Cek, cek, Puan, jelas suara saya. Ya, jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Puan selaku moderator sekaligus Ketua Komisi Belajar di SMA 9. Mohon maaf izin ya, ini ada ya suara azan ya? Apa terus Ya, nih, betul Puan, Pak. bagaimana? Kita tunda dulu sebentar ya Pak ya sampai azan selesai. Ya, sebentar break ya, ada azan ini. Ya, Bapak Ibu, sebentar kita break terlebih dahulu nunggu sampai azan selesai dulu. Tuh, naik mah, naik. Naik. Baik, saya lanjutkan kembali. Sudah selesai suara azannya. Selamat melaksanakan ibadah sholat asar bagi yang melaksanakannya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih pada dua narasumber yang sudah hadir pada hari ini, Pak Idam Mukodas dan Pak Aziz
Terima kasih sudah hadir di kesempatan yang baik ini dalam rangka kegiatan webinar di Komunitas Belajar SMK Negeri 9 yang rutin kita laksanakan. Mudah-mudahan kebersamaan Bapak-bapak selaku narasumber ini bisa memberikan faedah bermanfaat buat guru-guru semua untuk menambah hasanah keilmuannya terkait dengan dedikasi kita selaku pengajar khususnya di SMK Negeri 9 Tangerang dan umumnya pada Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini yaitu pada kesempatan yang baik ini. Seperti yang jadwal yang sudah terprogram ke depan, Bapak Ibu, salah satunya adalah bagaimana di bulan Juli ini yang sudah menyusun RHK, silahkan nanti dimasukkan karena tanggal minggu besok, 2 minggu ke depan itu ada eh, apa pengisian jadwal implementasi kita ya untuk supervisi, baik supervisi di kelas maupun di eh, PMM. Nah, salah satunya adalah bagaimana nanti apabila sebagai kelas, mudah-mudahan akuisisi dan JIP grade ini bisa bermanfaat nih, ya buat Bapak Ibu khususnya di dalam membersamai anak-anak di kelasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu ada beberapa hal lagi yang terkait dengan kegiatan hari ini apabila di grup kita atau dijapri oleh beberapa teman terkait dengan minta umpan balik. Nah, ini salah satu bahwa ayo kita peduli apabila ada teman kita yang sedang membutuhkan umpan balik ya. Jadi diisi saja itu umpan baliknya karena ternyata semua orang juga pada kenyataannya pasti akan membutuhkan hal itu gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengisinya. Kalau ada waktu silahkan diisi saja. Ini kepada semua teman-teman yang ada waktu, jangan sampai tidak diisi. Kasihan teman-teman kita yang hari ini sedang dipanggil untuk PPG ya, atau yang belum juga mudah-mudahan segera dipanggil. Nah, ini dibantu teman-teman kita yang akan sedang melakukan PPG. Mudah-mudahan PPG-nya berjalan dengan baik dan lulus ya semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu An selaku Komisi Belajar penggerak di webinar pada kesempatan ini, izin saya mewakili Ibu Pasola yang pada nyata hari ini tidak bisa membersamai kita karena sedang ada kegiatan kedinasan. Salah satu yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana supaya kegiatan ini bisa bermanfaat, terus bermanfaat buat kita semua. Jadi komunitas ini diadakan dan berdirinya Komisi Belajar ini adalah bagaimana semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Siapa tahu besok-besok Bapak Ibu juga menjadi narasumber dengan materi yang berbeda. Karena tidak menutup kemungkinan semua potensi yang bisa dimiliki oleh Bapak Ibu bisa ditampilkan di webinar ini. Dan kami juga selaku pengurus juga akan menampilkan terus hal-hal yang terus memberikan sesuatu yang baru. Khususnya untuk menambah pengetahuan kita, pemahaman kita terkait dengan salah satu kewajiban kita selaku pendidik. Ya, jadi apabila masih ada yang belum masuk pada hari ini, silahkan teman-temannya dicolek biar masuk, biar mewakili, biar Astagfirullahaladzim. tambah semangat gitu ya, tambah semangat buat kita semua. Panitianya semangat, sekolah ini tetap memberikan kontribusi khususnya buat kita semua. Mungkin itu saja dari saya mewakili Ibu Kapsalah. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang. Silakan dilanjutkan para narasumber. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada kesempatan yang baik ini bisa eh, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat pendidikan di anak-anak kita di SMA 9 khususnya maupun Bapak Ibu yang sudah hadir semua di sini. Terima kasih. Biotek Udaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas bimbingan, arahan dari pertama komunitas kami ini terbentuk. Beliau ini merupakan salah satu penggerak dan salah satu pemotivasi ya, motivator kami dari penggerak karena sempat beberapa bulan di awal itu komunitas ini mengalami mati suri ya. Kemudian juga beliau ini merupakan salah satu penggerak komunitas guru belajar SMK 9, kemudian juga aktif di forum kurikulum Kabupaten Tangerang yang mengadakan berbagai kegiatan di kurikulum. Kemudian beliau juga penggerak komunitas guru penggerak angkatan 10. Ya, sekali lagi kami dari Kombel Guru Belajar N9 terima kasih banyak atas arahan kemudian motivasi Bapak selama ini. Baik,
kita langsung saja ke pemateri yang pertama. Nah, pemateri yang pertama ini, oke, saya bacakan CV-nya dulu. Pemateri yang pertama ini yaitu Bapak Ajis Mustafa SPDSI. Beliau ini merupakan salah satu guru matematika di SMK, maaf, di SMP Negeri 1 Bulus Pesantren. Dan sebelumnya beliau mengajar juga di SMP VIV Al-Huda Kebumen. Nah, beliau ini merupakan Sekretaris Matematika Nusantara Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 sampai 2022. Kemudian setelah itu juga sebagai pengurus inti Matematika Nusantara Daerah Kabupaten Kebumen. Lalu merupakan Sekretaris MGMP Matematika Kabupaten Kebumen. Dan beliau ini merupakan Quizzes Certified Super Trainer Quizzes School Trainer. Jadi super trainernya Quizzes di Kabupaten Kebumen dan juga trainer S.ID. Dan Pak Ajis ini juga merupakan penggerak komunitas MGMP Matematika dan penggerak komunitas GSM Kebumen. Jadi, luar biasa sekali Bapak Ibu, pemateri kita hari ini selain memang sangat berpengalaman, kemudian beliau juga sangat profesional terutama di bidang Quizzes karena merupakan super trainer Quizzes. Dan alhamdulillah pada webinar kita kali ini, beliau bisa menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita semua nih di guru-guru SMK 9, kemudian guru-guru di luar SMK 9 ya. Mudah-mudahan dengan arahan dan bimbingan beliau terkait dengan kuisis, ini juga bisa meningkatkan kapasitas diri kita sebagai pendidik, yang dimana ini juga merupakan salah satu perwujudan kita untuk visi misi pendidikan dan bekal kita dalam mendidik peserta didik. Baiklah, langsung saja kami silahkan kepada Bapak Ajis Mustafa SPDI SI. Kami silahkan untuk memberikan materi terkait dengan kuisis. Oke, Assalamualaikum. Suara saya masuk, Puan? Iya, masuk Pak. Oke, makasih. Izin share screen ya. Ya, baik Pak. Ini dari mana saja ini ya, Bapak Ibu ya? Silakan coba di kolom chat dari kabupaten mana saja. Dan sejauh mana coba ya, Bapak Ibu kasih rentang dari 1 sampai 9. Sejauh mana Bapak Ibu menguasai kuisis? Coba di kolom chat, silakan Bapak Ibu kasih rentang sejauh mana Bapak Ibu menguasai kuisis. Oke. Maaf Bu, ini ada yang nyepam. Biasa Ice masuk ini ke kolom chat. Oh iya Pak, sudah saya Iya. iya, sudah saya rindu Pak, mohon maaf. Oke, Ice ini selalu mengganggu nih. Ketika ada webinar selalu muncul Ice. Ya, Bapak Ibu, ini tadi sudah dikenalkan ya. Saya jalan-jalan ke Tangerang ini ya Bapak Ibu ya. Salam kenal Pak Mansur, Bu Aan, dan yang lainnya dari Kebumen. Bapak Ibu sudah memiliki akun belajar ID kan? Nah, akun belajar ID Bapak Ibu bisa digunakan untuk dimaksimalkan ya Bapak Ibu untuk menggunakan kuisis. Karena dengan akun belajar ID, akunnya Bapak Ibu sudah bisa untuk membuat semua jenis soal, tipe soal. Jadi ada banyak sekali tipe soal Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Maaf Bu Aan, saya diberi waktu sampai jam berapa? Nanti Belanda. 40 menit Pak. Oke, Jadi 40 sampai menit. Ya. Nah, jam 6. ini Ya. ya jam 16. Oke. Bapak Ibu, untuk menggunakan kuisis, saya coba keluar dulu ya. Kita mulai dari awal dan nanti mungkin tidak semua fitur akan saya praktekkan ya Bapak Ibu. Ini enaknya praktek langsung ya. Atau mau paparan saja, nggak tanpa praktek.
sekaligus praktek Pak kalau bisa biar kita lebih memahami ya. Bukan cuma materi tapi lebih terampil juga. Oke. Untuk materi nanti mungkin ini aja ya Bapak Ibu, materi langsung saya kasihkan aja materi. Nah, di sini prakteknya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin materinya di mana ya? Dan Bapak Ibu nanti akan ada sertifikat juga dari Quizzes ya. Jadi sertifikatnya double ya nih. Dari Kombel sama dari Quizzes. Nah, silakan ini. Oh ini nggak ngeling ya. Bagi-bagi sertifikat. Nah, nih nanti nih ya Bapak Ibu ya. eh, Materi diklat akan saya share saja. Nah, nanti langsung praktek atau panduan kuis juga ada. Ini mode kertas, mungkin next time. Cuman ada tutorialnya juga. Sama nanti mungkin Bapak Ibu jika ingin menghendaki mendapatkan sertifikat dari kuisis juga, Bapak Ibu bisa mengerjakan ujiannya. Nanti setelah mengerjakan ujian, ditunggu 1 atau 2 hari, maksimal 5 hari, Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikatnya di sini. Oke, kita kembali ke ini. Kita langsung saja karena saya sudah mempunyai akun kuisis, saya klik masuk. Kalau belum klik daftar, nanti pilih menggunakan akun belajar ID. Cuman saya sudah PW dengan akun Gmail ya, mohon maaf ya. Jadi nggak menggunakan akun belajar ID. Lanjutkan dengan Google. Nah, ini kan ada pilihannya ya Bapak Ibu ya. Nah kan Bapak Ibu nanti pilihnya menggunakan belajar ID. Kalau saya ini sama aja sih. Fitur-fitur yang saya miliki sudah sama. Akun Gmailnya dan Batch ID sudah sama. Karena akun Gmail saya sudah akun super. Bapak Ibu menggunakan Batch ID meskipun belum super, tapi fitur fitur super sudah bisa dinikmati. Nah, apa saja fiturnya? Di sini ada banyak menu ya pada kuisis. Dari yang pertama di atas adalah perpustakaan. Perpustakaan itu nanti berisi kuis yang sudah kita buat. Nah, ini kuis yang sudah kita buat semuanya. Nah, ini kuisis AI. Kuis AI itu nah, membuat soal menggunakan kuis. Nanti kita bisa spill ya, nggak bisa semuanya. Hasil itu apa yang kita laksanakan kuisnya itu semuanya terekam. Dari tahun berapa kita pakai itu juga ada semuanya. Nggak akan hilang ya. Kemudian pengatur kelas ini kelas khusus yang terintegrasi dengan Google Classroom. Ya, itu. Kemudian ini pengaturan dari akun kita yang bahas. Kalau akunnya bahasa Inggris, ngubahnya di pengaturan. Di bawah itu kan ada bahasa, diubah bahasanya jadi bahasa Indonesia. Kemudian meme itu kita bisa buat meme gitu ya. Meme itu kalau kita jawaban benar, maka akan muncul apa jempol gitu ya. Ini saya udah buat meme. Ini ya, 2 buah meme. Kalau salah, coba lagi. Nah, seperti itu. Koleksi. Koleksi ini seperti halnya kita di perpustakaan itu bisa dikelompok-kelompokkan, difolder-folderkan. Gitu. Nah, di dalamnya berisi soal-soal maupun presentasi. Jadi kuis itu bukan hanya presentasi ya Bapak Ibu, bukan hanya soal atau kuis saja ya Bapak Ibu, juga ada presentasi. Nah, untuk presentasi kita sampaikan next time. Sekarang kita akan mencoba membuat soal. Nah, mudahnya membuat soal di kuis seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 cara. Yang pertama, manual. Nah, Bapak Ibu gimana? Suka yang manual apa suka yang otomatis? Otomatis Pak, biar langsung. Otomatis ya, langsung celing metu soalnya mana ya? Ya Metu betul. jawabannya enak mana ya? Nah, ini kan sekarang juga sudah ada AI ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu. Buat dari awal atau gunakan kuisis AI untuk membuat kuis dengan cepat dari dokumen, tautan, atau perintah apapun. Yang kedua, presentasi.
Presentasi itu berarti kayak PowerPoint Bapak Ibu, cuman live gitu ya. Di presentasi juga bisa disisipi soal. Oke, kuis. Nah, ini membuat soal dari AI. Ini ya, dari AI atau dari ada tiga pilihan ya. Dari Google Form bisa Bapak Ibu ya. Atau dari dokumen. Misal Bapak Ibu punya materi di kelas gitu ya. Punya materi di kelas berupa dokumen PDF maupun Word. Nah, dokumennya itu, ini gimana ya biar siswa itu pemahamannya bisa diuji langsung ulangan gitu ya. Atau nanti dikerjakan di rumah. Nah, langsung diupload di sini gitu. Langsung jadi. Nah, ini ada tiga nih, tiga menu. Nah, ini yang akan kita coba bahas dulu ya. Dimulai dari menggunakan ini. Oke, unggah dari perangkat atau import PDF atau soalnya di foto itu bisa. Nah, cuman maksimal 25 MB. Ada banyak ini ya. Oke, penyampainya pelan-pelan. Siap, siap. Saya mau mencoba yang unggah dari perangkat. Pesertanya 64. Oke, kita ambil file. File apa ya? Nah ini bab satu bilangan bulat misalkan ya. Ini materi ya Bapak Ibu. Bilangan bulat dan pecahan. Saya upload, open. Oops, not responding. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sini udah ini proses mengunggah ya Bapak Ibu ya. 58%. Nah, 73. Ini tampilannya seperti ini. Jadi eh, semuanya kita berbasis AI. Ya, kita tunggu ada 73. Jadi kecepatan ini juga tergantung dari sinyal yang udah selesai. Tergantung dari sinyal yang Bapak Ibu miliki. Nah, jumlah soal itu bisa saya mau membuatnya 5 saja ya Bapak Ibu ya agar tidak terlalu berat. 5, kemudian hasilkan kuis. Nah, ini proses sedang membuat soal kurang dari 1 menit lagi. Tolong jangan tutup tab ini. Ya, silakan Bapak Ibu juga bisa sambil mencoba-coba gitu ya. Nanti apabila ada kendala langsung bisa ditanyakan gitu. Nah, ini udah selesai soalnya. Ada 5 ya. Nah, ini soalnya tadi tentang operasi bilangan bulat ya. Hasil dari perhitungan. Udah ada kunci jawabannya juga ini ya, Pak Ibu ya. Saran impor lembar kerja, tambahkan gambar ke pertanyaan dengan media yang hilang. Coba kita tambahkan. Nah, nah, tadi ada saran gambar nih. Nah, gambar tadi dari di apa di tempatnya saya itu, maksudnya di dokumen saya kan ada gambar gitu ya. Bisa dimasukkan gambar yang ada di komen tadi. Tapi nggak apa-apa gitu. Nah, tambah nih, apa harapan kalian untuk pelajaran nantinya di dalam kelas? Oh, ternyata silakan amati gambar di bawah ini. Nah, ini mungkin tadi ada gambar yang hilang gitu ya. Eh, bisa kita sesuaikan kalau gambarnya mau ditambahkan atau soal ini mau dihilangkan gitu. Karena dari AI itu nggak bisa ditelan mentah-mentah ya Bapak Ibu ya, perlu diedit itu. Ini ada soal esai, soal isian singkat gitu. Bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya, karena semuanya itu masih butuh proses editing. Kita bisa juga menambahkan soal lagi dengan AI juga ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba
kupas AI-nya kuisis gitu. Ini ada dua ya. Di bawah itu ada tambah soal manual. Ini add similar question AI. Coba kita pakai AI. Nah, tuh otomatis Bu. Maksudnya soal yang hampir mirip gitu. Nah, itu langsung tuh. Ada tiga. Ada tiga soal. Tiga new question add. Ada tiga soal yang sudah ditambahkan. Nah, simpan saja. Masuk soalnya. Kan masih tipenya sama operasi bilangan bulat gitu. Nah, soalnya langsung nambah, Bu. Nah, sekalian juga di sini kita akan mencoba menambahkan soal yang manual. Soal yang manual, tambahkan soal. Pembuatan soal dengan manual. Nah, ini yang saya maksud tadi. Fitur apa? Super yang ada di Belajar ID. Bisa membuat tipe soal yang beraneka ragam. Yaitu ada banyak nih ya Bapak Ibu ya. Saya berapa ini? 5 5 7 12 5 18 kayaknya ya. Yang pertama pilihan ganda. Biasa pilihan ganda ya. Isian singkat juga biasa ya. Nah, isian singkat ini juga bisa di kayak kayak apa TTS gitu ya Bapak Ibu ya. Kolom katanya tuh udah ada kolom hurufnya. Kemudian analisis ya. Hal yang ada analisis gitu ya. Nah, alasannya apa gitu. Kemudian ini video interaktif Bapak Ibu. Jadi di dalam soal kita bisa menambahkan video. Ada videonya. Soalnya itu ada videonya. Jawaban gambar. Nah, siswa mungkin bisa menggambar jawabannya. Silakan gambarkan perasaan kalian. Nah, digambarkan. Jawaban video, siswa itu mengunggah video. Mungkin yang guru seni rupa, seni musik. Nah, itu bisa dipakai menu ini. Jawaban audio juga sama. Awan kata. Awan kata itu nanti kita sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Awan kata itu kayak biasanya guru penggerak pakai ini awan kata. Pakai aplikasi apa ya awan kata itu. Jadi nanti kata yang paling besar itu berada yang paling banyak. Survei jelas menjodohkan. Jodohkan ya berpasang-pasangan seperti itu. Nah, ini mau yang mana yang mau dicoba nih ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba sambil praktek ya Bapak Ibu. Tapi soalnya jangan sulit-sulit. Kalau ini kan matematika banget ya. Ya, langsung login pakai akun Belajar ID. Kuisnya langsung otomatis. Bukan jadi akun super. Terteranya masih akun basic, Bapak Ibu ya. Cuman bisa menggunakan fitur-fitur super gitu maksudnya. Akunnya tetap akun basic, tapi bisa menggunakan eh, fitur-fitur super. Tandanya fitur super apa? Di sini punyanya Bapak Ibu masih ada petir-petir-petirnya, Bapak Ibu. Masih ada petir-petir-petirnya. Nah. Oke, ini satu ya, satu menggunakan AI, klik simpan saja. Satu yang menggunakan AI dengan apa? Dengan ini udah jadi ya Bapak Ibu ya. Dengan tadi apa? Menggunakan dokumen, mengupload dokumen. Yang kedua menggunakan prompt. Oke, prompt itu, nih ya, prompt itu adalah suatu perintah atau suatu arahan yang kita mau buat tuh seperti apa. Kita tinggal pakai ini, yang tengah. Ups, saya salah mencet ya. Oh ini teks atau prompt. Sampingnya ya Bapak Ibu ya. Ini Buan, guru apa Buan? Saya grup produktif farmasi, Pak. Produktif farmasi. Coba Ya, betul. buatkan saya soal farmasi. Temanya apa coba kira-kira? Ya, Pak. Temanya misalnya ke farmakope, Pak. Apa itu? Farmakope. Ya, farmakope. Oke. Ini saya jadi guru farmasi.
10 soal aja. Saya mau mencoba menjadi guru farmasi. Nah, ini ada keterangan subtopik gitu ya. Diarahkan mau seperti apa, soalnya mau tentang apa. Misalkan ini, memahami definisi farmakope, fungsi farmakope, jenis obat, bahan aktif. Wah, kira mudeng, Bu. Nah, langsung aja kita buat marki cop. Mari kita coba hasilkan. Oh iya, tadi kelasnya belum saya rubah. Wah ini Bu, soalnya udah jadi Bu. Dia lagi membuat soal. Bener nggak nih Bu materinya kayak gini Bu? Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Keren, jadi langsung ya. Iya, kunci jawabannya saya nggak tahu ya Bu, benar apa salah ya. Nanti dicek gitu ya. Soalnya mau menyesatkan gitu. Manakah dari berikut ini yang merupakan jenis obat berdasarkan farmakope? Apa yang dimaksud dengan bahan aktif dalam obat? Alah, saya nggak mudeng. Nah, oke. Ada 10 soal udah jadi langsung. Jadi dengan kunci jawabannya. Kalau sudah, itu kita tinggal klik sebelah kanan bawah itu ada lanjutkan ke editor. Kalau belum sesuai, kita klik sampingnya regenerasi dengan perubahan. Nanti dia akan mencari soal yang lain, membuat soal lagi. Kita lanjutkan saja ke editor. Nah, ini adalah beranda editor. Ups, kuis tidak lengkap. Harus memiliki sedikitnya satu pertanyaan untuk disimpan. Oke, jadi saya ke berapa set kuis. Nah, ini namanya beranda editor. Jadi di brand editor itu baru terakhir kita bisa klik simpan. Di brand editor kita bisa melakukan perubahan-perubahan terkait dengan ini waktunya siswa mengerjakan nanti soal ini berapa detik gitu ya. Poinnya mungkin mau di ada soal yang sulit, poinnya dibuat lebih banyak daripada soal yang lain berbeda. Nah, itu namanya beranda editor. Atau mau menambahkan soal lagi gitu. Pakai AI juga boleh. Simpan saja. Simpan. Oke. Selesai ya. Saya bikin soal farmakope nggak nyampe 5 menit langsung jadi, Bu. Ini judulnya kalau nggak sesuai disesuaikan. Farmakope apa tadi? Farmakope. Malah ada kelas 7-nya. Ya, farmakope. Hmm. Tuh, buat kuis. Enak toh buat kuis. Tadi pakai apa tadi? Terus yang berikutnya dari YouTube ya. Tapi ya kalau dari YouTube terbatas harus dari YouTube channelnya sendiri. Maaf ya, baru kemarin channelnya sendiri Bapak Ibu. Jadi mohon maaf. Kalau dari YouTube mungkin YouTube-nya orang lain nanti nggak bisa ini jadi. Nah, sekarang saya mau praktek yang buat dari awal karena mau mempraktekkan yang banyak-banyak ini, banyak. Ya, tipe gitu ya Bapak Ibu menjodohkan. Contohnya, ini membuat dari awal menjodohkan. Misalkan ini karena soalnya biar nggak susah ya Bapak Ibu ya ini audionya kan dari macam-macam ya, tidak hanya dari jenjang SMK ya, yang SMP juga ya. Satu tambah sorry menjodohkan pasangkan berarti ya. Pasangkanlah eh, hewan berikut dengan jenis makanannya. Sel burung itu dengan biji-bijian, biji-bijian. Terus sapi makannya rumput. Terus ayam makannya, ayam makan apa ya? Cacing. Nah ya, misalkan. Terus apalagi? Kucing makan daging. Nah,
Ini menjodohkan, jadi nanti akan diacak uh, oleh kuisis save question 1. Terus sekarang kita mau coba lagi tambah soal. Nanti Bapak Ibu yang mengerjakan. Susun ulang, susun ulang. Jadi kita coba beberapa soal. Susun ulang itu, susun ulang berikut ini. Susunlah cara memasak. Biasanya kalau guru SD kayak gini kan, memasak nasi goreng. Yang benar itu siapkan bahan dan bumbu. Kemudian panaskan kompor. Terus masukkan nasi ke penggorengan ya, ke wajan dia penggorengan. Masukkan bumbu. Nasi goreng siap dihidangkan. Oke, ini susun ulang. Mana simpannya? Di pojok kanan atas. Simpan. Terus satu lagi. Satu lagi. Drop down. Drop down tuh kayak soal. Kan pertanyaan. Kayak ANPK gitu ya. Ini apa nih? Yang melaksanakan webinar kali ini adalah komunitas. Ini komunitas apa ya, Bu? Belajar Komunitas Guru Belajar N9, Pak. komunitas. Komunitas Guru Guru Belajar Belajar N9. N9. Nah, enter. Nah, yang salah apa gitu? Yang salah, pilihan yang salah, misalkan komunitasku. Tambahkan lagi pilihan yang salah. Ini tampilannya seperti apa? Aku pintar. Nah, nanti akan ada 3 pilihan berarti. Simpan seperti ini. Nah, kalau kita sudah jadi, ini tiga tipe saja dulu gitu ya. Simpan. Biar waktunya cukup Bapak Ibu. Kita beri nama karena kita membuatnya dari awal. Ini nggak otomatis. Jadi namanya kita tuliskan latihan soal, misalkan latihan soal mata pelajarannya. Silakan sesuaikan dengan Bapak Ibu. Kalau di sini tidak tersedia, klik lainnya. Kelas kelasnya ini dari 1 sampai 12 ya. Misal 12 lah. Bahasanya Indonesia. Nah, terlihat oleh publik karena Bapak Ibu akun basic maka di sini hanya satu pilihan publik. Kalau saya itu bisa privasi. Artinya ini nanti ada lagi ya Bapak Ibu ya. Artinya kuisnya kalau publik itu artinya kuisnya bisa di copy oleh orang lain. Tambahkan gambar boleh, tambahkan gambar. Kita bisa nyari, nggak harus ngunggah di HP atau di laptop. Belum punya gambarnya, cari di Google. Langsung di sini saja, nggak usah download gambar. Langsung cari. Tapi ini loading ya. Oke, daripada kelamaan, mending nggak usah ya. Klik simpan kalau sudah. Nah, di sini kuisnya ada jadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat nanti tampilan siswa seperti apa, kita bisa klik review. Review. Nah, akan muncul kuisis untuk tampilan siswa. Ketika siswa mengerjakan itu tampilannya seperti apa. Ops, nanti kita tambah satu lagi ya. Pratinjo sebagai siswa ini ya. Nah, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan nanti biar siswanya itu nggak bingung. Kalau siswanya yang bingung, Bu ini cara jawabnya gimana? Bapak Ibu sudah bisa memeriksa nih, Mbak melihat ya.
Contohnya kayak gini. Satu, mana soalnya belum keluar loading. Nah, pasangkan. Jadi caranya menarik gitu ya. Sapi makan rumput gitu. Sapi, oh rumputnya dari atas ke bawah kan? Iya dari atas ke bawah. Sapi makan, loh rumput benar. Kucing makan daging. Jadi pasangkan. Ayam makan cacing. Burung makan biji-bijian. Nah kalau sudah sebelah kanan klik jawab. Nanti akan yang benar akan kelihatan hijau, yang salah akan kelihatan merah. Susunlah cara memasak nasi goreng. Misalkan satu, nanti kita buat salah coba. Panaskan kompor. Kemudian ini tak taruh nomor 4. Masukkan bumbunya tak taruh terakhir. Masukkan nasi goreng. Nah, nasi ke penggorengan. Ada yang salah ya di sini ya. Nanti kalau salah seperti apa coba. Nah, nah kalau salah merah nih ya. Oh ini tadi keliru ya. Salah juga ya tadi itu ya. Nah ini yang drop down Bapak Ibu. Milih yang merasakan webinar kali ini gitu. Ya ini jawabannya Bapak Ibu. Ses gitu. Kemudian klik jawab. Oke selesai. Itu tampilan siswa. Itu menggunakan kuisis. Menggunakan tadi pembuatan soal menggunakan AI. Ada yang lebih cepat lagi loh, Bu An. Mana tuh Pak? Karena kita lebih sukanya yang instan, yang lebih cepat gitu. Oh gitu. Oke. Lebih Jam cepatnya lagi itu itu ya. dengan menggunakan kuis yang sudah ada. Ini klik buat dari awal, tapi nggak buat dari awal gitu. Buat dari awal nggak buat dari awal gimana Aziz? Klik saja di sini kuisnya. Misal apa tadi ya? Ini selain guru guru farmasi, guru apa di sini? Banyak Pak, beragam ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Oke, bahasa, matematika. bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris biasanya past tense misalkan gitu ya. Past tense, past tense. Nah, langsung langsung nemu soal tuh. Nah, tuh banyak nih. Ini kalau slide itu berarti presentasi. Kalau ini question itu soal ya. Question itu soal. Misal kita ini klik saja dulu, nanti sebelah kanan akan muncul soalnya gitu. Nah, kita pilih mana yang cocok, mana yang enggak. Itu. Lah cocok KB, cocok semua. Ya udah, daripada kelamaan di atas ini ada tambahkan semua soal. Nah, itu udah jadi, Bu. Bikin soalnya. Ini udah jadi soalnya, tinggal klik simpan. Enak kan? Klik simpan, udah jadi. Isi nama. Last time. Iya, Pak. Iya, Pak. Klik simpan. Gitu. Nah, klik simpan. Ini udah jadi. Atau ada cara yang lain lagi. Wah, banyak banget caranya. Caranya kita cari di atas, cari perpustakaan kuisis. Nah, ini yang mau kita coba sambil kita main-main. Saya seringnya itu kan kadang-kadang di sela-sela pelajaran kita butuh yang namanya ice breaking. Nah, ini soalnya soal ice breaking atau main-main gitu ya. Ice breaking. Nah, sekarang kita sambil mencoba mengerjakan tipe soal ice breaking lucu nih ya. 7 tipe soal ya. Nah, sekarang caranya ada cara melaksanakan kuis itu klik tugaskan. Sorry sorry. Ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, yang secara live, maksudnya secara sinkronus itu kan ada 2, yaitu mulai sekarang itu nanti ada macamnya lagi. Ya, secara sinkronus itu secara langsung kita mulai sekarang. Artinya ketika siswa sudah diklik mulai, guru udah klik mulai, siswa nggak bisa masuk. Kalau klik tugaskan itu PR.
Jadi kita bisa klik mulai, nanti siswa masuknya nanti-nanti nggak apa-apa gitu. Oke, mulai sekarang aja, yang langsung aja, karena kita tetap tetap maya. Nah, ini untuk diferensiasi saya abaikan dulu ya, lewatin ya, nanti materinya kebanyakan, panjangan saya. Nah, ini ada banyak. Nah, ini ada masih ada banyak lagi. Saya mau pakai salah satu yaitu penguasaan, penguasaan atau mastery pick. Nah, ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa nanti dicoba-coba lah. Mastery pick, klik penguasaan, nanti sebelah kanan kita mau dibuat KKM-nya berapa tuh? KKM-nya 60 aja deh, jangan banyak-banyak. Nah, terus di bawah ada klik mulai. Ini soalnya berapa 12 ya tadi ya. Nah, saya belum lihat kuncinya kayak apa tadi ya, soalnya kayak apa ya. Soalnya kalau saya lagi lihat kan ini kelihatan kuncinya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba sehingga bisa merasakan Mastery Pick itu seperti apa. Nih, linknya saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Atau bisa buka Quizzes, joinmyquiz.com, masukkan kode ini. Ini Mastery Pick itu fitur baru di tahun ini, baru muncul tahun 2024. Ah, nanti akan saya jelaskan juga di Mastery Pick itu Bapak Ibu bisa mengubah karakternya. Ini contoh karakternya. Kemudian di Mastery Pick juga nanti akan ada tantangan-tantangan game-game kecil ya Bapak Ibu ya yang bisa dimainkan sehingga siswa lebih semangat untuk mencobanya. Ya, kita tunggu jangan banyak-banyak nggak apa-apa lah. Ya, kalau bisa 10 nggak apa gitu. Ini hanya soalnya soal mainan nggak ada hubungan dengan matematika, nggak ada hubungan dengan bahasa Inggris. Tadi kan saya mencarinya ice breaking aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ada nggak? Apa cukup? Ini ada lagi yang mau bergabung? Coba cek suara atau saya klik mulai. Saya klik mulai ya. Nanti yang lain bisa melihat dulu nggak apa-apa. 4, 5, oke. Ada lagi? Saya klik mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan yang lain bisa. Nah, ini kayak apa ya? Ini menuju ke puncak gitu ya. Nah, jadi bisa diamati. Nah, itu udah ada yang jalan. Tuyulnya sudah ada yang jalan. Nah, oke. Nah, di sini ada tingkat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang tertinggi emas, kemudian yang kedua perak, terakhir adalah perunggu dibagi gitu ya. Oke, nah ketika masuk ke ini namanya apa ini? Itu nanti biasanya ada tantangannya di sini itu. Apakah bergetar atau apa gitu ya. Nah, ini tuyul-tuyulnya udah pada jalan tuh ya. Kita bisa melihat yang di sini tuh siapa gitu. Ini Idam, Pak Idam. Wah, Pak Idam. Hmm. Iya. Nah, Mas Tripik, ini namanya Mas Tripik satu tipe ujian, kuis yang mungkin bisa saya bagikan untuk pertemuan hari ini. Oke, itu udah mencapai ya, Pak Idam, Pak Idam tertinggi. Sudah selesai ya Pak Idam. Satu lagi. Luar biasa Pak Idam ya. Saya jawabnya Nah, serius loh Pak ini.
Oh Ya, serius, padahal dan ya. padahal soalnya kayaknya banyak jebakan soalnya ya Bu. Iya benar. Soalnya banyak jebakannya. Soal ice breaking Bu, soal lucu-lucuan Bu, bukan soal seriusan gitu ya. Tapi kadang malah dipikir sampai dalam gitu. Ada dua yang udah selesai ini. Pak Idam dengan Miss Deti. Miss Deti ya ini bahasa Inggris tadi ya. Punten Pak, Oke. Monggo. kalau permainan ini kalau misalkan siswanya tidak sengaja ke close, ulang dari awal apa bagaimana itu? Lanjutkan. Nanti buka aja alamatnya quizzes.com. Nanti di beranda itu apabila siswanya tadi menggunakan akun Quizzes akan ada tulisannya lanjutkan. Oke, Lanjutkan baik Pak. quiz itu, Pak. Dan guru apabila saya juga di sini hilang sinyal, lost sinyal, kuisnya masih tetap berjalan. Gitu. Nah, ini udah. Oh, nambah satu ya masuk ini ya, 12 jadinya. Jadi Mas Tripik yang belum masuk masih, walaupun saya klik mulai, yang baru masuk tetap bisa mengerjakan. Oke. Nah, saya klik akhiri ya Bapak Ibu ya. Ini contoh saja salah satu cara melaksanakan kuis Mas Tripik karena fitur baru. Mungkin yang lain juga sudah pernah. Nah, top score Pak Idam. Pemenang tingkat perak Ica, pemenang tingkat perunggu Isa. Jadi ada dibagi kuis. Ini pejuang. Sebagian besar hambatan kan ada permainan-permainan kecil gitu ya. Nah, ini hasil kuisis ya. Hasilnya itu hasilnya yang pertama real, langsung bisa dilihat hasilnya, langsung eh, on time ya, on time apa ya? Ketika kuis selesai langsung bisa kita lihat atau kuis lagi berjalan juga bisa kita lihat, langsung dinilai. Itu kembali ke beranda. Coba. Nah, apabila Bapak Ibu mau melihat hasil yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan, itu cukup di sini, Bapak Ibu. Hasil. Maka kuis yang tadi baru dilaksanakan itu ada di sini kuis itu. Terus kalau mau diekspor ke Excel itu bisa Bapak Ibu. Di sebelah kanan mana ya? Ini kan kuisnya nih Pak Ida benar semua. Ini ada yang salah, ada yang belum dijawab Bu Iis itu ya. AKM-nya 60. Oh, ini jawabnya berapa kali Bu Iis? 70%. Nilainya 7. Remed ya. Remet. Mungkin ini ada yang pernah ngerjain 2 kali tadi ya. Terus ini di atas itu ada menu ini nih download nih unduh. Unduh itu nanti downloadnya akan muncul dalam bentuk Excel gitu Bapak Ibu. Nah, nih downloadnya akan muncul dalam bentuk Excel. Gitu. Sedang proses ya rekan dulu ice breaking. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kita tanya jawab. Kalau nanti nggak apa-apa, Pak Ibu. Saya cukup waktunya atau masih ada lagi ya? Karena kalau kuisis itu 1 jam juga nggak cukup. Paling spill tadi seperti itu. Bapak Ibu, saya kasih bonus di sini Bapak Ibu ya. Ini apabila ini ya Bapak Ibu apabila di siswa nggak boleh bawa HP di sekolah. Bapak Ibu jangan khawatir bisa saja menggunakan kuisis mode kertas. Ini langkahnya. Nah, siswa megangnya barcode Bapak Ibu. Aduh, nggak bisa buka YouTube-nya. Linknya udah saya share ya Bapak Ibu ya. Dan ini mohon izin Bapak Ibu, Bu Aan menyampaikan sedikit. Bapak Ibu silakan nanti mengerjakan ujian. Ini saja menu ini diklik dan di situ akan diarahkan ke Google Form ujian kuisis. Di situ Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan ini sudah otomatis ya apa ya ID-nya sudah otomatis di pelatihannya. Masukkan nama lengkap,
Nama panggilan, nomor WhatsApp, nomor HP ya Bapak Ibu ya. Kemudian alamat email akun kuisis bisa tuliskan alamat akun belajar ID-nya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian next di situ akan muncul eh, soal. Ini klik record. Akan muncul soal. Soal-soal ini KKM-nya 60 ya. Sebentar saya back. KKM-nya 60. Ya, KKM-nya 60. Apabila belum sampai KKM bisa dikerjakan lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Kalau sudah selesai, silakan ditunggu maksimal 5 kali 24 jam. Sertifikat akan muncul di menu sertifikat. Kemudian dipilih yang non pelatihan Bapak Ibu. Di sebelah mana? Sebelah kiri ada menu non ini bawah ya. Webinar. Sertifikat peserta webinar. Ketikkan saja nama Bapak Ibu atau bisa milih nama saya di sini, Aziz Mustafa. Nah, nanti tinggal dipilih di sini nama Bapak Ibu siapa gitu. Nah, ini sertifikatnya. Akan ada tulisannya itu nanti eh, berapa JP ya? Sertifikatnya itu 5 JP. Jadi sama seperti ini ya Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan ya. Kuisis AI dan mode game di kuisis. Terima kasih itu Bu Aan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Nanti bisa kita sambung tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas paparan materinya dan sekaligus tadi kita mencoba ya bagaimana membuat soal-soal mulai dari tadi kita membuatnya lewat dokumen, soal-soal yang sudah kita buat sendiri, kemudian juga menggunakan prompt ya dari AI, lalu bisa mengimpor dari YouTube, kemudian juga dari perpustakaan Quizizz ya. Baik Bapak, mohon izin sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah di chat. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan Bu Anita ya, ada Bu Anita nih. Jadi kalau login pakai akun belajar, khususnya langsung otomatis jadi akun super ya Pak? Gitu ini pertanyaan dari Bu Anita Pak. Atau mau saya kumpulkan dulu ya Pak ya? Iya, monggo. Apa sih Ya. pertanyaannya? Di kolom chat Pak, untuk yang menggunakan akun ID belajar, Oh, katanya tadi udah tak jawab. ya, udah ya, oke baik. Udah langsung Jadi dijawab langsung itu. super ya Pak ya? Nggak super sih, tertera memang basic, akun Mm-mm. basic. Ya. Tapi bisa memanfaatkan fitur super gitu. Ya, baik. Bapak Ibu guru hebat peserta webinar hari ini, itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Ajis tadi. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kuisis penggunaannya atau mungkin tadi yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh sertifikat tadi. Jadi ada Bapak Oh, Ibu guru tadi yang beberapa chat via WhatsApp. Gimana sih caranya selain tadi hanya mengerjakan soal saja atau lainnya? Mangga Bapak Ibu kami persilahkan untuk 2 orang penanya saja. jika soal-soal ABC dari AI tersebut di-share ke siswa, apakah siswanya harus punya akun kuisis? Oh, enggak. Siswanya ini tanya jawab ya. Saya lagi baca WA. Ya Pak, pertanyaannya sudah di kolom chat tadi dari Ibu. Oke, Bu Putri. Betul. Ya, oke. Siswa bisa tanpa akun ya. Mungkin anak SD itu belum mempunyai akun kuisis ataupun akun Gmail. Siswa bisa mengerjakannya tanpa akun dengan catatan ketika kita membagikan soalnya itu tidak ada pengulangan. Siswa bisa mengulang berkali-kali gitu ya. Kecuali, jadi kan kita bisa membatasi tuh siswa mengerjakan berapa kali. Misal 1 kali, 3 kali, 5 kali, atau tak diulang. Tak diulang. Tak tak dibatasi. Nah, kalau di siswa kita batasi, maka siswa harus login. Tetapi ketika tidak dibatasi, siswa tidak harus login, boleh nggak login. Itu mungkin Bu Aan.
gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita lanjut ke pemateri yang kedua. Ada Bapak Ibu? Sepertinya sudah mengerti semua ya Pak ya. Mungkin nanti Iya. bisa kontak Bapaknya yang tadi linknya Bapak Ibu yang ada di chat. Silakan Bapak Ibu tulis kembali ya untuk linknya atau mungkin di copy paste. Itu yang berkaitan dengan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat dari Quizzes untuk bisa menyelesaikan ujian di Quizzes dengan pengulangan sebanyak 3 kali dan KKM-nya 60. Nah, nanti sertifikatnya dipilih pada sertifikat non-pelatihan. Baik, mungkin itu saja ya Pak ya untuk paparan materi yang Pak Aji sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu semua, itulah materi yang disampaikan oleh Bapak Ajis yang berkaitan dengan kuisis. Mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ajis dengan tepuk tangan dan memberikan reaksi love ya. Terima kasih banyak Pak. Baik, berikutnya adalah langsung saja ya Pak karena memang waktunya sudah jam 16:17. Berarti ada beberapa hal yang ingin nanti disampaikan lagi, mungkin ada yang ingin menanyakan sesuatu, Bapak Ibu bisa di link yang tadi CP-nya juga sudah online. Nah, berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ida Mukodas. Sebelum memaparkan materi, saya bacakan dulu sedikit CV dari Bapak Ida Mukodas. Nah, Bapak Ida Mukodas ini merupakan guru matematika di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Nah, beliau ini merupakan lulusan pendidikan matematika di Universitas Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 2005 sampai 2012. Dan beliau ini juga merupakan tutor di Primagama, kemudian juga tutor di Ganesha Operation ya. Dan sebelumnya beliau mengajar di SMP Negeri 4 Tiga Raksa. Lalu pada tahun 2020 sampai sekarang beliau mengajar di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Dan Bapak Idam ini merupakan Sekretaris MGMP Matematika Kabupaten Tangerang, kemudian juga sebentar. Nah, Pak Idam juga merupakan salah satu guru yang sedang konsen membuat blog ya, banyak tulisan-tulisan beliau di blognya. Kemudian juga merupakan guru inovatif Microsoft. Dan kemarin juga di 2 minggu kemarin beliau sudah melaksanakan pelatihan guru matematika Casio. Baik, kita sambut pemateri kita berikutnya yaitu Bapak Idam Mukodas. Bapak Idam Mukodas, SPD kami silahkan. Baik, terima kasih Bu An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala asrafi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah nantinya memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita tetap semangat mengikuti webinar hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada Ibu Kepala SMKN 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Evi Resti Ramayani SPD MPD, yang saya hormati, para waka, Bapak Ajis Mustafa SPD SI, seorang super trainer kuisis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebumen Jawa Tengah. Super sekali Pak Ajis, seorang super trainer. Semoga Kayaknya saya nggak juga bisa asing menjadi dengan nama Idam saya. Nggak ya, asing nama aja saya nama mungkin Idam. pasaran Pak. Sesama guru matematika keren nih Pak. Pak Idam ini luar biasa Pak teknologinya, beberapa pelatihan teknologi dan apapun yang berkaitan dengan teknologi luar biasa nih beliau. Nah, itu terlalu tinggi. Eh, saya tidak setinggi itu. Oke, kepada Bu An juga sebagai Ketua Komunitas Belajar SPN 9 Kabupaten Tangerang dan kepada para guru-guru hebat yang menjadi peserta webinar kali ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan ya. Tadi kita sudah simak penjelasan dari Pak Ajis yang sangat luar biasa. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu tentang kuisis dan termasuk saya juga. Saya kalau kuisis tuh taunya hanya yang membuat kuis secara manual, udah kasih ke siswa itu aja. Ternyata banyak informasi juga nih yang baru yang saya dapatkan dari Pak Ajis ini.
Kuisis ini uh, merupakan salah satu cara asesmen ya yang bisa kita lakukan kepada siswa dengan menggunakan gadget ya, komputer atau HP. Nah, saya di sini akan coba menjelaskan bagaimana kita bisa mengoreksi asesmen, tapi yang masih paper based gitu. Masih menggunakan kertas, tapi dengan cara cepat, cara kilat. Oke, bagaimana caranya? Izinkan saya untuk menampilkan share screen dulu. Oke, apakah sudah tampil ya? Sudah, Pak Idam. Sudah ya. Oke, koreksi LDK dengan cepat menggunakan Zipred. Di sini Bapak Ibu, adakah yang sudah mengenal Zipred? Iya, ada pernah. Nah, Hanya pernah mendengar kalau saya Pak Idam. Makanya saya belum oh, bisa nih. belum pernah. Oke, Zip. Oke, sebelum kita ke Zipred, kita ini dulu. Teknik asesmen. Teknik asesmen itu kita yang kita tahu itu ada dua ya, PBT dengan CBT. PBT itu asesmen dengan menggunakan kertas, paper based test. Sedangkan CBT itu computer based test, asesmen dengan menggunakan komputer atau HP. Seperti tadi Quizzes ya, atau Kahoot, atau Google Form ya, dan yang lainnya. Oke. Terus, apakah PBT masih relevan untuk saat ini? Menurut saya masih, karena PBT ada keuntungannya, yaitu kita tidak butuh gadget ya, kita tidak butuh internet, dan semua guru bisa melakukannya. Ya gampang lah, itu kan sudah kita lakukan dari dulu. Cuman kelemahannya dari PBT itu, untuk yang bentuk ini ya, eh, pilihan ganda. Kalau kita koreksi secara manual itu lama, apalagi kalau misalkan soalnya ada 100 PG gitu. Wah, bisa berhari-hari. Terus, kalaupun kita scan ya, scan LDK-nya itu pakai scanner, scannernya itu yang mahal, bisa berjuta-juta harganya. Kemudian gimana? Nah, di sini dengan Zipred kita bisa scan LDK langsung dari HP, ya, dengan HP kita sendiri. Dan HP-nya juga tidak harus mahal ya, ya. Dengan Zipred ini ya lebih murah dibanding scanner, ya HP semua orang punya ya, cepat, akurat, dan hampir semua orang punya. Dengan Jepret, scan LJK bisa langsung ya menggunakan HP. Jadi dari HP kita, walaupun HP kita harganya mungkin 700.000 atau mahal sekalipun, semuanya bisa menggunakan Jepret ini. Oke, sebelum kita tutorial bagaimana cara menggunakan Jepret, saya akan coba menjelaskan bagaimana kita membuat akun terlebih dahulu, membuat akun Jepret terlebih dahulu ya. Silakan coba Bapak Ibu buka browser di laptop ya. Untuk membuat akun kita buat di laptop itu silakan buka website Zipred-nya, yaitu www.zipred.com seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat akun yang baru kita buat kita klik new user yang ada di sebelah kanan atas. Di sini silakan ketik saja emailnya. Dan passwordnya misalkan passwordnya ini 8 karakter ya. Bentar. Ya, ya. Nah, enter password phone in common password itu. Password saya terlalu umum. Kita coba dulu.
klik you agree, terus klik I'm not a robot, terus klik register your user. Nah, di sini kita akan diperlihatkan tampilan akun kita ya, seperti user information, sama username, terus subscription. Nah, subscription ini untuk yang awal itu free mode. Free mode itu artinya kita bisa scan LDK sebanyak 100 LDK per bulan saja. Ya, apakah bisa di-upgrade? Bisa. Bisa di-upgrade menjadi unlimited. LDK-nya menjadi unlimited tidak terbatas. Lalu bagaimana caranya? Nanti itu kita bahasnya. Kemudian kita pertama membuat kelas terlebih dahulu, menginput kelas. Kita klik kelas yang ada di atas ini, menu classes. Nah, kemudian kita klik add new class. Nah, di sini ketikkan kelas yang Bapak Ibu ngajar. Misalkan kalau saya 10 MP2. Nah, kita save kelas. Nah, akan muncul nama kelas kita. Di mana nama kelas kita ini belum ada siswanya ya. Jadi di sini kita tambahkan dulu siswanya. Klik menu student. Nah, kita coba klik add new student. Nah, di sini di new student ada student ID. Student ID ini unik untuk masing-masing siswa ya. Jadi tidak boleh sama satu siswa itu satu ID. Nah, ID-nya ini ketentuannya bisa diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Minimal eh, satu karakter dan maksimal 10 karakter. Nah, di sini biasanya saya membuat 5 karakter ya. Dan angka semua, ID-nya angka semua. Terus external rep itu adalah biasanya ID yang lain yang mungkin kita butuhkan seperti NSN atau NIS ya. Kemudian ini nama depan, first name itu nama depan, last name nama belakang, dan kita pilih class. Kalau kita input satu-satu mungkin terlalu lama ya. Apalagi kalau kita mengajarnya 10 kelas. Ini mungkin 1 bulan baru input siswanya aja kali ya. Oke, adakah cara yang lebih cepat? Ya, ada. Jika Bapak Ibu punya data nama siswa seperti ini, ya, itu bisa kita lebih cepat untuk inputnya. Nah, di sini saya sudah punya data nama siswa. Nah, Zipred itu menerima import nama siswanya itu dalam format CSV, CSV ya. Nah, CSV ini Excel-nya itu datanya berupa apa setiap kolomnya itu ada koma-komanya gitu ya. Kalau Excel kan biasanya nama apa terus data yang lain ini dipisahkan dengan kolom-kolom ini. Nah, kalau Jipred itu butuhnya adalah nama depan, terus nama belakang dengan ID siswa. Nah, itu. Nah, di sini untuk nama belakang, kalau mau rajin, boleh ini kita copy nama belakangnya, terus paste di sini. Tapi mungkin bisa lama kali ya, nama belakangnya. Jadi kalau saya triknya adalah nama belakang kita isi titik aja. Terus kita pastekan ke semuanya. Nah, ID siswa ini kita isi sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Nah, kalau saya ketentuannya begini. Ini kelas 10, MP itu jurusan kedua, terus M, MP yang kedua kita tulis 2, terus 2 angka terakhir adalah absen. Nah, itu aturan dari saya. ID-nya bisa diatur sendiri oleh Bapak Ibu. Mau 5 karakter, mau 6 karakter, mau 7 karakter, terserah Bapak Ibu. Kemudian kita isi semuanya. Oke. Kemudian kita save as. Save as. Maaf Bapak Ibu.
Sebelum save as, kita buat sheet baru. Kita buat sheet baru. Kemudian di sini kita harus menggabungkan ketiga kolom ini menjadi satu kolom, tapi dipisahkan dengan koma begitu. Ya, caranya adalah kita ketik sama dengan text join. Delimiter itu pembatas antara data, yaitu koma. Ignore-nya kita true. Kemudian dari koma, teks satunya kita ke sheet yang tadi lagi. Kita blok 3 baris ini. Kemudian enter. Nah, kemudian kita blok sampai sebanyak siswanya. Nah, baru dari sini kita save as. Kita cari foldernya, misalkan saya di sini foldernya kita ketikkan misalkan data 10 MP2. Nah, untuk save as tab-nya kita pilih CSV. CSV. Nah, ini. Kemudian save, klik OK. Kemudian kita balik lagi ke secret tadi. Nah, kita klik yang ini nih, yang kedua, import student from CSV. Kemudian klik choose file yang di sini. Ke folder tempat tadi kita simpan nama datanya. Nah, ini data 10 MP2. Klik open. Nah, tadi karena di CSV-nya ada header ya, ada judul yaitu nama depan, nama belakang. Kita centang as a header row. Kemudian klik upload. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama siswanya. Ya, terus dari sini kita pilih nama kolom untuk nama depan. Kita pilih aja di sini nama. Last name itu untuk nama belakangnya, yaitu ini. Secret ID-nya itu kita pilih ID siswa. External rep karena kita tidak membuat, tidak usah dipilih. Kemudian class option kita pilih place student into existing class, yaitu menempatkan siswa ke kelas yang sudah kita buat. Yaitu di sini karena kita baru membuat satu kelas, jadi kita pilih ini 10 MP2, kemudian klik next. Nah, oke, return to student. Nah, kemudian di sini kita masuk ke answer sheet. Di sini kita membuat LJK-nya. Kita klik answer sheet. Nah, di Zipred itu sudah menyediakan 3 buah LJK. LJK deploy ini. Coba saya tampilkan dulu bentuknya. Nah, ini LJK default Zipred, LJK yang sudah disediakan oleh Zipred, yaitu 20 question form, 50 question form, dan 100 question form. Nah, jika mungkin Bapak Ibu kurang serak dengan bentuknya, atau mungkin karena kita di sini pakai bahasa Inggris, pengennya pakai bahasa Indonesia, bisa kita buat sendiri LJK-nya. Untuk membuat LJK sendiri, kita pilih Custom Answer Sheet Wizard yang sebelah, yang di paling bawah ini. Kemudian kita klik Answer Sheet. Nah, di sini kita ketikkan nama LJK-nya. Misalkan di sini saya akan membuat LJK dengan 20 soal. Saya ketik aja 20. Ya, itu. Kemudian kita klik Next. Nah, di LJK-nya ini di bagian atasnya, di header box, itu bisa kita pilih mau ada apa aja. Misalkan di sini mau ada nama, kita centang bagian name. Bisa kita rubah untuk display labelnya jadi nama. Terus kuis ini maksudnya tadi ini untuk kuis apa? Misalkan siswa bisa menulis ulangan harian seperti itu. Kalau tidak perlu bisa dihilangkan centangnya. Kelasnya
Misalkan kita pakai kelas, kita tulis di sini kelas. Kalau Bapak Ibu mau butuh data lain, misalkan tanggal, centang saya di sini, tulis di sini tanggal, saya singkat saya, tanggal. Atau misalkan yang lain, boleh tinggal centang saya di sini order 2 sama order 3. Nah, jika sudah selesai, kita klik next. Nah, kemudian untuk step 3-nya, di sini include student ID section. Nah, di sini berarti di LJK-nya dimasukkan tempat untuk mengisi student ID. Siswa mengisi student ID. Di sini student ID-nya kita tulis saja ID siswa. Number of student ID digit sesuai dengan aturan yang Bapak Ibu buat tadi. Karena saya buat ID-nya 5, saya pilih 5 ya. ID itu minimal 1, maksimal 10. Saya pilih 5. Nah, untuk key person itu adalah tempat di mana anak bisa mencoba terlebih dahulu bagaimana cara menghitamkan pilihan jawaban gitu. Kalau mungkin masih awal-awal boleh dimasukkan, tapi kalau misalkan udah sering boleh tidak dimasukkan. Ini hanya untuk tempat siswa mencoba apakah sudah benar menghitamkan atau belum seperti itu. Kita coba masukkan saja, misalkan untuk key-nya biar anak lebih tahu kita ketik saja coba-coba. Anak mencoba-coba untuk menghitamkan. Kemudian kita klik next. Nah, di sini tipe pertanyaannya. Tipe pertanyaannya di sini ada multiple choice question, itu pilihan ganda biasa. Terus ada multiple choice question with alternating answer label. Jadi pilihan ganda tapi bentuknya bulatan-bulatan. Di sebelah kanannya itu ada kata gitu. Misalkan uh, horse atau chicken. Biasanya ini lebih cocok untuk soal listening gitu. Ya. Terus uh, verbose label saya belum coba ini. Nah, untuk add numeric entry ini berarti nanti uh, ada kolom di mana ada angka 0 sampai 10. Itu nanti siswa menghitamkan uh, jawabannya. Misalkan jawabannya 10, jadi siswa menghitamkan 1 dan 0 seperti ini. Kita pilih multiple choice question saja. Kemudian question type-nya tetap internal label, maksudnya A, B, C, D, hurufnya itu ada di dalam lingkaran. Untuk eksternal, A, B, C, D-nya itu ada di luar. Number of question-nya di sini saya pilih 20 soal. Answer label itu berarti banyaknya opsi. Kalau ada 4 opsi, berarti kita ketikkan A, B, C, D. Kalau ada 5, A, B, C, D, E. Ya, di sini saya sampai A, B, C, D saja karena 4 option. Klik add question. Nah, di sini kita diperlihatkan LDK, preview LJK yang sudah kita buat ya. Kalau Bapak Ibu mau mengurangi soal, bisa kita klik saja berapa soal yang mau dikurangi, kemudian klik remove selected. Atau mungkin Bapak Ibu mau menambah soalnya, bisa juga. Tinggal klik add multiple choice question yang ada di bawah. Gitu. Jika LJK ini sudah sesuai, kita bisa klik publish. Terus kalau ada ini, klik OK saja. Nah, LDK yang sudah kita buat ini sudah jadi. Nah, di sini untuk pencetakannya ini disediakan dalam bentuk PDF, satu LJK per halaman dan 2 LJK per halaman. Kalau eh, soalnya ada banyak, misalkan 100, mungkin satu halaman atau 2 per halaman itu cukup ya. Tapi kalau misalkan tadi yang kita buat 20 soal per halaman sepertinya terlalu boros gitu ya.
agak boros gitu ya. Kalau kita print 1 LDK per halaman. Nah, jadi agar tidak terlalu boros, kita download saja yang PNG-nya, gambarnya aja. Kita klik PNG. Nah, PNG ini nanti kita susun di Microsoft Word ya, biar nanti eh, ibu bapak ibu mau bikin berapa LDK gitu dalam satu halaman. Saya buka dulu Microsoft Word-nya seperti ini, bisa kita perkecil ya. Nanti kita susun mau berapa, misalkan mau 4. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah ini bisa langsung bapak ibu print ya. Ibu print sebanyak siswanya. Kemudian setelah ini, nah setelah ini kita menentukan kuisnya. Kita ke menu kuis. Kita klik New Quiz. Nah di sini kuis apa gitu mau yang Bapak Ibu mau laksanakan. Misalkan kuis name-nya adalah ulangan harian 1. Answer sheet-nya yang sudah kita buat tadi yaitu 20 ini. Tiap kali kan nanti ada kode tersendiri ya. Di sini kodenya 6759. Tanggalnya itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal ulangan hariannya. Terus klik kelas yang ingin diberi quiz. Kemudian save quiz. Nah, di sini adalah tampilan mengenai quiznya. Di sini ada quiz detail, yaitu nama quiznya, answer sheet, yaitu LJK-nya, tanggal, kelas. Untuk score distribution ini nanti akan muncul ketika kita sudah scan LJK-nya. Nanti akan muncul diagram batang di sini. Yang mungkin dapat 15 ada berapa, seperti itu. Yang dapat 30 ada berapa, seperti itu ya. Nah, kita sekarang membuat eh, kunci jawaban. Untuk membuat kunci jawaban, kita klik Edit Answer Key di sini. Di sini kita ketikkan saja key-nya, misalkan yang pertama, ya hurufnya harus besar ya, Bapak Ibu. Misalkan ini A, ya lebih cepat pakai keyboard itu klik tab-tab saya 2 kali. Tab-tab, A, tab-tab, B, tab-tab, C, tab A, tab B, sampai semuanya terisi. Ini kita isi secara manual saja. Ya, oke, seperti itu. Untuk poinnya bisa dirubah juga, Bapak Ibu. Kan untuk setiap nomor poinnya 1 atau misalkan mau 2 bisa dirubah jadi 2 dan terserah Bapak Ibu ya. Oke, kemudian jika sudah kita klik Save Key. Nah, setelah ini kita sudah bisa scan LDK dari para siswa ya. Silakan jika belum punya aplikasi Jibred-nya, silakan download aplikasi Jibred di Play Store atau App Store ya. Kemudian login menggunakan akun yang Bapak Ibu buat tadi. Kemudian di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara scan LJK dari siswa ya. Saya coba tampilkan dulu tampilan HP saya ke layar sebentar Bapak Ibu. Oke, siap. Oh, agak lama nih ya. Sebentar Bapak Ibu, agak lemot ya HP-nya ya.
Oh, oh di PS Connected. Oke. Nah, dari sini kita kaji rate-nya. Nah, di sini saya menggunakan akun yang sudah ini ya, sudah pro, sudah subscribe. Jadi bisa men-scan unlimited LJK di sini. Nanti bagaimana caranya nanti kita bahas. Oke. Kemudian kita klik quizzes, menu quizzes di sebelah kiri bawah yang paling kiri ini. Tidak di layar laptop tidak tampil ya. Layar ya di sini. Nah, di sini misalkan tadi saya sudah buat, silakan pilih quiz yang Bapak Ibu scan LJK-nya ya. Terus klik scan paper. Kemudian posisikan untuk yang kotak-kotak di setiap sudut ini yang di layar HP, posisikan dengan kotak-kotak kecil yang ada di LJK. Kita paskan gitu. Nah, maka akan muncul nama dan nilai di sini. Jika ingin mereview paper, melihat jawaban dari mereka, bisa dilihat di sini, klik review paper. Di sini bisa kita lihat jawaban dari setiap soalnya. Yang benar itu berarti bertanda hijau, yang salah berarti yang bertanda merah. Ya, seperti itu. Dan kalau mau scan semuanya dulu, boleh. Misalkan kita coba scan semuanya dulu. Ini nomor. Nah, seperti itu. Sangat cepat, ya, Bapak Ibu ya. Agak lama, agak digoyang-goyang dulu. Baik. Nah, belum pas nih kotaknya. Enggak, Pak. Nah, nah, nah. Ya, seperti itu. Langsung terlihat nilai dari masing-masing siswa. Untuk skornya berarti ini betul 7 dari 20 soal, berarti nilainya 35. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat analisis itemnya di menu item analisis. Nah, seperti ini. Jadi nomor satu bisa kita lihat yang benar itu ada berapa orang yang jawab betul, yang nomor dua berapa orang jawab betul, seperti itu, dan seterusnya. Oke, kemudian Jipret ya namanya buatan manusia ya, pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari Jipret ini pertama, LJK-nya itu harus kita buat dari Jipret. Kita tidak bisa menggunakan LJK dari Google atau dari luar ya. Mungkin kita dulu biasanya ada LJK yang besar itu seukuran A4. Nah, itu eh, itu tidak bisa kita gunakan. Tidak bisa kita scan menggunakan Jipret. Kemudian yang hanya soal pilihan ganda ya. Untuk saat ini Jipret hanya bisa scan bentuk pilihan ganda. Kemudian terbatas. Untuk yang akun free ya. Akun free kita bisa scan 100 LK per bulan saja. Nah, bisa di-upgrade menjadi unlimited dengan membayar sekitar kalau saya kemarin 121.000 per tahun. Ya, jadi dalam satu tahun itu 121.000. Ya, menurut saya sih itu lumayan murah ya.
Jadi per bulannya ya sekitar 10.000 aja ya gitu. Atau misalkan pengen terasa lebih murah, bisa tuh satu email bisa digunakan untuk beberapa guru gitu. Misalkan dipakai 12 guru, ya udah berarti satu orangnya kan berarti harganya 11.000 atau 10.000 aja. Jadi bisa lebih murah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja materi yang bisa saya jelaskan. Saya mau memberikan quotes dulu dari seorang tokoh yang bernama Malcolm X, yaitu pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oke, terima kasih. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Pak Keren Pak Idam. Idam. Luar biasa ya materinya terkait dengan Benar, Jibrit. Pak Idan jagoan. Masya Allah banget ya. Saya malah baru tahu nih Pak Idam terkait dengan Ya, Jibrit ini. Dan benar. ternyata luar biasa ya bisa membantu kita untuk mengoreksi hasil asesmen peserta didik. Baik Bapak Ibu guru hebat peserta webinar, kami persilahkan untuk yang ingin bertanya. Kami persilahkan hanya untuk 2 orang penanya karena waktu tinggal 7 menit lagi. Baik, disilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mohon izin Bu An, sebentar ya. Mangga. Eh, bagi peserta yang di luar guru SMK, boleh mengisi link presensi yang barusan saya bagikan ya, yang di bawah. Terima kasih. Baik, sama-sama Miss. Untuk yang SMP tadi, karena kita menggunakan akun edibelajar.smk.id ya. Jadi untuk yang SMP silakan mengisi yang sudah di-share oleh Miss Deti tadi. Pak Idam boleh ditutup share screen-nya dulu Pak. Mohon izin Pak Idam. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya, kami ulangi lagi, kami persilahkan untuk 2 orang penanya saja. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya atau dicukupkan? Ini Pak Idam ada beberapa komentar nih Pak Idam. Sebentar saya bacakan dulu. Hmm. Ya, tadi terkait presensi, kemudian bentuk apresiasi ya. Oke, baik Bapak Ibu, rasanya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Materinya cukup jelas. Pak Idam tadi ada yang minta soft copy materinya. Mungkin nanti bisa di-share ke kami. Kami nanti akan share di YouTube Studio, maaf, di YouTube komunitas, kemudian juga akan kami share di WhatsApp group. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita foto dulu sebelum kita tutup dan kita akhiri webinar kita ini. Mangga Bapak Ibu on cam dulu. Kita akan sesi foto dulu. Di sini ada 2 slide Bapak Ibu. Dipersiapkan untuk fotonya ya Bapak Ibu. Baik, sudah mulai membuka. Ya, kameranya Bapak Ibu kami tunggu. Ini baru setengahnya ya di slide 2 masih belum membuka. Baik, saya langsung foto saja. Masya Allah ini ada Pak Ustadz nih yang sedang bersama dengan Manohara ya. Masya Allah luar biasa nih. Oke, Bapak Ibu saya mulai ya. Hitungan ketiga saya ambil gambarnya. Boleh Bapak Ibu berfoto dengan menggunakan gaya yang paling ciamik ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya copy dulu. Slide kedua berikutnya, Bapak Ibu. Oke, slide kedua, Bapak Ibu siap-siap. Masih dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Iya. Hanya ada 2 slide, ada 58 peserta karena mulai berguguran ya peserta yang lain setelah link absensinya di-share biasanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, berikut kesimpulan dari kegiatan webinar kita hari ini yang berkaitan dengan kuisis dan Jibret.
Di mana tadi untuk di menu Quizzes itu, jadi Quizzes itu salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat asesmen. Kemudian nanti hasil asesmen yang berupa PBT atau paper based testnya bisa kita lakukan dengan menggunakan JIPGRADE ya untuk mengetahui nilai dari hasil perolehan asesmen tadi. Nah, di menu quizzes ini ada beberapa menu utama, perpustakaan, quizzes AI, kemudian bisa melihat hasil. Dan kita bisa membuat asesmen atau soal dengan menggunakan upload dokumen, kemudian menggunakan AI melalui prompt-nya, lalu mengupload dari YouTube dan dengan menggunakan perpustakaan quizzes. Nah, soal-soal di quizzes ini bisa berupa soal pilihan ganda, kemudian menjodohkan, mengelompokkan, menyusun, dan quizzes ini juga bisa digunakan untuk quiz yang dengan menggunakan mode kertas. Ini cocok ya bagi sekolah kita karena siswa kita tidak diperkenankan untuk membawa gadget atau membawa HP. Nah, kemudian pada JIPGRADE ini, JIPGRADE ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengoreksi hasil asesmen siswa berupa paper based test ya. Nah, kemudian juga paper JIPGRADE ini hanya yang unlimited, maaf, yang limited hanya sampai 100 LJK. Nah, kemudian bisa kita rubah dengan menggunakan unlimited tadi lebih dari 100 dengan membayar 121.000 per tahunnya. Kemudian JIPGRADE ini kekurangannya selain itu tadi hanya bisa mengoreksi soal-soal dalam bentuk pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kemudian untuk LJK-nya ada 3 buah yang ditawarkan oleh JIPGRADE tadi dengan 20 question form, 50 dan 100 question form. Ya, baik itu saja mungkin Bapak Ibu yang webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ajis, kemudian Pak Idam Mukodas sebagai narasumber. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ini kepada Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar, baik yang berasal dari SMK 9 Kabupaten Tangerang atau berasal dari sekolah lain. Ini ada yang dari Jawa Barat, dari Kalimantan, Sulawesi ya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada para penggerak komunitas yang masih standby juga ini mendampingi kami. Kemudian juga ada para wakil kepala sekolah yang masih standby sampai sore. Kami ucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga. Nah, kemudian sebelum menutup ini, tadi di awal saya sudah berpantun. Jadi untuk menutup saya pantun kembali ya, biar impas gitu ya satu-satu. Oke, Bapak Ibu siap-siap cakepnya ya, cakepnya kita semua karena moderatornya kurang cakep ya. Jadi cakepnya untuk kita. Oke. Belum ya? Ya, Yang paling cakep kalau. Oke, izin pantun dulu ya Bapak Ibu. Main gitar pakai senar. Cakep. Senarnya putus karena frustasi. Saya mohon Cakep. izin. Saya Oh, mohon belum. izin untuk menutup webinar. Cakep. 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 Semoga materi webinar ini dapat diapresiasi. Cakep. Amin. Lagi ya Bapak Ibu, pergi berkunjung ke rumah mantan. Cakep. Mantan nih. Di rumah mantan duduknya lesehan. Asik. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk itu, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Saya mohon izin, saya undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala hilaf dan atas segala kekurangan yang terjadi pada saat webinar ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk sertifikat nanti akan dikirimkan langsung ke email masing-masing ya, kecuali untuk yang tadi SMP ada kendala karena menggunakan ID SMP yang berbeda ya dengan SMK. Jadi sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you semuanya ya. Terima Izin kasih. pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan ruang Zoom. Ya, Pak Haji, terima kasih banyak, Wah, Terima dedenya. kasih Pak Ajis. Dadah. Pak Idam juga sama-sama punya dede bayi nih ya, Pak Haji sama Pak Idam, sama-sama Ya. pakai Oh iya. sama-sama punya dede bayi. Masya Allah luar biasa. Semoga Ya. nanti kita bisa komunikasi lagi silaturahmi, jangan sampai putus ya Pak Haji ya. Ya, Nanti Ya. Pak Idam bisa japri saya nggak Pak Idam?
Ya, Pak Idam. Ya, siap. Ditunggu. Ini pertemuan matematika terdahsyat Nah. ya. Makasih banyak ya, Pak. Saya Ya, akhiri oke. ini. Saya